Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nih, kali ini saya mau kasih tips dan trik untuk eh, seputar motor Volta Virgo. Nah, karena sepertinya untuk teman-teman yang menggunakan motor listrik, banyak yang masih mengeluh tentang baterai yang boros gitu ya. Nah, padahal untuk motor listrik itu baterai boros itu sebetulnya banyak faktor ya. Mulai dari bobot si pengendara, nah, itu sangat-sangat berpengaruh ya. Semakin ringan, pastinya baterainya semakin awet, semakin irit maksudnya, semakin irit penggunaannya. Tapi semakin besar bobotnya, semakin berat gitu, pastinya tenaganya juga kan butuh besar gitu. Jadi baterainya juga pasti akan lebih cepat terkuras habis. Nah, kalau saya selama ini ya pakai motor Volta Virgo ataupun pakai yang satunya lagi dari Polytron, itu selalu menemukan baterai yang irit ya, yang di atas klaimnya si pabrikannya. Semisal kalau motor Volta Virgo ini dari pabrikannya kan diklaim bisa mencapai 60 km ya satu baterai. Tapi kalau saya bisa sampai 70 km lebih. Nah, itu semua karena dari cara saya berkendara ya. Nah, kalau saya amatin sih seperti itu gitu. Karena pernah mengalami trouble yang membuat si motor ini jadi boros baterai gitu. Itu pernah nemuin kayak gitu tuh di motor Polytron gitu. Nah, sekarang udah diperbaikin, akhirnya dapat lagi motor yang irit baterai gitu. Nah, simak terus ya, saya akan jelaskan beberapa hal lah ya yang setidaknya itu udah menjadi pengalaman saya selama menggunakan motor listrik. Nah, ini yang di belakang saya motor listrik Virgo ya, Volta Virgo. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Seneng banget nih mereka tuh lagi mainin suara deh. Nah, kalian dengar kan ya ada suaranya. Jadi yang pertama kalian cek sebelum mengendarain ataupun setidaknya ya sering-sering ngecek ya posisi ini nih roda. Jadi roda yang normal itu tidak seret ya dari rem. Nah, waktu saya mengalami trouble itu yaitu ada di bagian cakramnya. Cakramnya waktu yang di motor Polytron itu seret. Padahal seretnya nggak banyak, seretnya dikit. Tapi efeknya luar biasa di baterainya jadi boros. Karena coba digas masuk. Nah nih teman-teman, oke, lepas. Nah, dia akan muter gini ya. Ini yang lancar. Ini sebetulnya juga agak sedikit seret ya. Tuh, agak sedikit seret. Andai ini langsung masih berputarnya masih normal, itu akan bisa lebih irit lagi. Nah, yang depan juga sama, dicek. Monggo. Untuk roda depan juga sama teman-teman. Jadi kalian harus cek ya, keberadaan remnya, dia seret atau enggak ya. Nah, kalau ini kan normal nih, tuh gelinding terus kan. Jadi kenapa saya katakan rem itu salah satu jadi faktor yang biasanya menjadi motor listrik itu boros baterai, karena biasanya remnya seret. Nah, ini saya punya pengalaman di motor Polytron. Motor Polytron pernah seret di rem yang belakang, itu seret ya, itu luar biasa, jadinya boros banget baterainya. Setelah diperbaikin, ada rem yang apa, bukan trouble apa ya, tapi apa ya, agak-agak menceng gitu, terus dibawa ke bengkel, diperbaikin, udah jadi. Sekarang udah irit banget lagi. Nah, begitupun dengan Volta, pastinya sama. Nah, ini yang pertama ya. Terus yang kedua,
itu cara kalian berkendara. Teman-teman yang namanya punya motor listrik itu perlakuannya berbeda ya dengan motor bensin, terutama dalam cara mengegas. Mengendarai motor listrik ini harus sadar diri ya, bahwa motor listrik ini bukan untuk ugal-ugalan, bukan untuk kebut-kebutan gitu. Jadi anggaplah ini motor yang dipakai kesehariannya untuk santai gitu ya, yang bukan untuk ngejar waktu banget gitu. Karena kalau kalian memperlakukan motor ini seperti motor bensin, misal nih, ini motor listrik itu sekalinya sudah jalan, begitu di los nih, ini digas, kita gas udah mencapai, misal udah mencapai kecepatan tertentu lah, kalian cepat-cepat los gasnya ya. Di gasnya udah lepas, setelah digas los gasnya, kan pasti ngelinding ini motor. Jadi karena nggak ada engine brake-nya seperti di motor bensin itu kan pasti ada engine brake-nya, yang mana kalau motor bensin nih, kalau digas begitu di los dia akan mengerem otomatis dari mesinnya. Nah kalau motor listrik ini nggak ada, jadi setiap kalian ngegas di los pasti motor ini akan gelundung terus. Kalau belum direm dia nggak akan berhenti kalau semisal jalanannya agak turun dikit ya. Nah kalau rata dia gelundungnya tuh lumayan agak jauh gitu, baru berhenti gitu, karena dia nggak ada engine brake-nya. Nah di situ kalau kalian bisa mengatur cara mengegas, buka gas, tutup gas, buka gas, tutup, buka gas, gas, tutup, begitu. Kalau kalian bisa mengatur itu motor listrik itu tuh irit. Motor listrik itu irit baterai. Nah, kalau kalian ngegasnya seperti motor bensin, jadi digas terus, sebelum berhenti ya digas terus. Kalau lagi harus direm aja, direm terus udah gitu langsung gas pol, gasnya nggak pernah berhenti ngelos gas gitu, itu akan sangat boros di baterai. Apalagi kalian kondisinya berboncengan, itu akan cepet banget habisnya. Sebagai contoh, saya tuh nanti ini ada videonya juga, video dimana saya jalan itu pagi-pagi ngejar waktu, karena memang di lokasi kerja saya harus di jam sekian gitu ya, terus saya agak telat, jadi saya mau nggak mau harus ngebut terus ya. Itu motor ini hanya dapat 28 kilo, baterainya itu terkuras 46%. 46% itu untuk 28 kilo. Nah, itu cara saya berkendara ugal-ugalan ya, maksudnya digas terus, jarang banget ngelos gas begitu. Padahal kalau dengan cara yang gas buka langsung dilos tutup, itu akan lebih irit teman-teman. Dan ban kempes pun itu berpengaruh banget di borosnya baterai. Usahakan ban itu selalu tekanannya selalu yang normal ya, nggak kempes gitu, itu juga pengaruh. Terus di remnya ya, remnya juga harus diperhatikan seret atau enggaknya gitu ya. Mungkin Volta, semua Volta sama ya, jadi handle ini tuh nggak ada yang bisa kenceng tuh, semuanya begini, nah, kendor-kendor gitu. Ini walaupun udah dikencengin bang gimana pun juga masih renggang ini ya. Memang kalau saya bilang ininya emang jelek, Volta tuh ininya jelek, handle grip ininya, grip atau apa sih ya, saya kurang paham namanya. Terus kelemahannya lagi kalau kalian punya motor listrik
Volta di bawah hujan-hujanan, hujannya deres lah ya, yang deres ya, bukan gerimis, deres gitu, sampai ini tuh pokoknya ya kena hujan gitu ya, kena air hujan, itu pasti lampunya akan mati nih. Ini juga lampu utama jarak dekatnya ini udah mati, udah nggak aktif, tinggal lampu jarak jauh. Ini padahal saya sudah kasih cairan WD ya, cairan WD ini di sela-sela ini juga di lubangnya ini, terus lubang ini juga. Ini saya semprotin nih WD-nya di sini. Tapi setelah lampunya udah mati ya. Ini. Nah, ini sudah saya lakukan penyemprotan WD. Memang sih efeknya lumayan ada, karena sebelum dikasih WD, kalau habis di bawah hujan-hujanan, lampu jarak dekat dan jarak jauhnya itu mati semua. Nah, sekarang sejak dikasih WD, ini lampu utama yang jarak dekatnya tetap mati, belum pernah hidup lagi. Tapi lampu jauhnya hidup jadinya. Begitu teman-teman. Jadi mungkin ada efeknya ya. Jadi di dalamnya itu kena cairan peli. Itu kalau kena air kan pasti nggak akan tembus ya, misah gitulah. Begitu, mungkin kayak gitu teorinya ya, buat teman-teman yang sudah berbagi tipsnya. Terima kasih sudah saya praktekin gitu ya, walaupun lampu utamanya yang jarak dekat belum juga hidup. Nah, terus ada lagi nih, lumayan nih kalian kalau yang punya Volta Virgo yang baterainya hanya satu doang, satu seperti ini. Nah, kan ada ruang kosongnya, pasti di sini ada ruang kosong. Nah, harusnya isi baterai ini kosong. Terus di bawahnya ini yang buat baterai SLA juga kan kosong ya, nggak dipakai. Nah, teman-teman bisa gunakan nih, manfaatin. Jadi saya buka ininya nih, pletek. Nah, buka karpetnya, pletek. Nah, buka karpetnya, terus baut yang di sini, murnya saya buka lah, saya buka. Nah, terus saya bisa gunakan nih. Nah, di dalam sini nih ada ruang kosong nih, sebetulnya ruang buat baterai SLA ya. Nah, ini kan kosong, lumayan nih. Saya kalau kemana-mana pergi yang sekiranya jaraknya jauh gitu, saya selalu nih bawa charger, dan chargernya saya bawa taruh di sini gitu. Atau mungkin bisa jas hujan juga taruh di sini bisa, ataupun mau bawa apa gitu taruh di sini teman-teman. Lumayan ini, bisa dimanfaatin. Karpetnya cukup yang dibuka dua aja ya, ini sama ini. Yang di sini nggak perlu di letek-letek ya, nggak perlu di congkel-congkel. Nah, kita tinggal tutup lagi. Tutupnya seperti biasa aja. Dan kalian nggak perlu ya bautin ini lagi. Nah, biar enak bukanya. Jadi nggak usah di ini, karena kan ada karpetnya lagi. Nah, kita tutup lagi nih. Kuncinya tinggal ditekan aja udah. Nah, jadi lagi. Lumayan teman-teman, ini jadi bagasi serbaguna ya. Saya pakai Volta Virgo ini baru 3 bulan. Nah, yang sekarang juga BPKB-nya belum saya ambil ya, belum saya tanyakan lagi udah jadi atau belum gitu. Tapi ya sudah menemani selama 3 bulan, sudah banyak kenalan ya. Oh iya, saya hampir lupa teman-teman. Jadi Volta Virgo ini ada satu kekurangan yang menurut saya tuh sangat mengganggu dan sangat nggak enak, yaitu masalah bunyi-bunyi di kaki-kaki. Nah, waktu itu saya pernah sharing bahwa
depan laharnya itu bunyi nyik 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 kayak marmut kayak tikus gitu ya, nggak hilang-hilang sampai saya ganti laharnya dan sekarang udah hilang gitu. Nah menurut teman-teman itu bisa nah ini bagian ini teman-teman, bagian ini bisa dikasih dengan cairan WD. Nah cairan WD semprotin di area sini supaya nggak ada bunyi, karena sering ya terjadi di Volta Virgo ininya di sekitaran roda itu ada bunyi nyek 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 gitu. Nah kalian harus semprotin WD di sekitaran sini dan sebaliknya juga area sini, pokoknya area laharnya itu di semprotin WD. Dan yang belakang juga sama, itu lebih-lebih. Yang belakang itu bunyinya kayak gerobak reot. Jadi kalau kurang oli, kurang WD, udah pasti motor ini ada timbul bunyi kayak gerobak reot, ngkrat gitu. Pokoknya jelek banget dah. Nah itu tips saya selalu siram, selalu kasih WD. Kalau sudah muncul ada bunyi, saya tambahin semprotin WD-nya. Ini kekurangan Volta Virgo ya, yang emang beneran terjadi terus di saya. Kalau oli WD-nya itu udah kering, pasti ada bunyi lagi, muncul lagi gitu. Jadi nggak tahu solusinya gimana. Kalau teman-teman ada yang sudah bisa memperbaikin ini sampai nggak perlu disiram, nggak perlu disemprot WD itu, bunyinya hilang, bisa komen ya di bawah ya, biar saya bisa mengikutin gitu. Karena ini selalu bunyi kalau udah kering, jadi saya selalu semprotin WD di area sini. Nah ini efeknya juga sebetulnya nggak baik ya, karena nyemprot di sini otomatis karet si shocknya ini pasti kena WD kan, pasti umurnya nggak lama ini. Nih di sini, sebaliknya juga di sebelah sana juga sama, terus sini juga teman-teman. Nah ini seputaran sini nih, swing arm ini disemprotin juga WD. Nah, karena bunyi banget, ngeret gitu. Yang sebelah sini juga sama kebalikannya ya. Itu teman-teman, jadi kekurangannya Volta Virgo seperti itu. Selama 3 bulan saya menggunakan Volta Virgo, selalu melakukan hal itu buat mengurangin bunyi dencitan yang kayak gerobak reot. Padahal kalau nggak ada bunyi, ini motor tuh enak banget. Mulai dari suspensinya apa tuh enak banget, bisa senyap banget. Nah begitu teman-teman, saya nih baru banget pulang kerja, langsung bikin vlog untuk besok tayang ya di hari Rabu. Jadi ya seadanya aja ya, saya sepengalaman saya seperti ini di saat menggunakan motor Volta Virgo. Setidaknya saya bisa berbagi untuk permasalahan yang saya hadapin bersama Virgo dan penanggulangannya seperti itu. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau ada informasi yang menurut teman-teman saya salah, mohon dikoreksi ya di komen di bawah. Dan untuk teman-teman yang setidaknya tuh tahu cara menanggulangin masalah ini yang saya bagikan tadi itu, tapi saya sampai saat ini hanya seperti itu ya untuk pencegahannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang punya tips lain, boleh sharing ya, komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa ya di subscribe sama dibagikan ke teman-teman.
Dadah.